Al-Baqarah 189. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka, bertanya mereka kepada engkau Muhammad, anil ahillah, tentang hilal. Jadi ahillah itu jamak dari hilal. Hilal itu ya kas Ramadan dilihat itu hilal namanya. Jadi untuk penentuan awal tanggal itu disebut ru'yatul hilal kan gitu. Jadi ahillah ini adalah bentuk jamak dari kata hilal. Jadi yang ditanyakan itu kenapa kok rembulan itu modelnya tanggal 1 itu enggak begitu kelihatan atau susah dilihat. Nanti makin lama tambah besar sampai puncaknya tanggal 15 bulan purnama itu. Kemudian nanti mengecil sampai tanggal 28. Lah tanggal 29 itu enggak ada. Bulan enggak muncul. Lah kalau besoknya dilihat muncul, nah berarti itu tanggal 1. Lah kalau enggak muncul atau tertutup mendung, itu berarti bulan tersebut digenapi menjadi 30 hari. Kenapa penanggalan itu memakai hilal itu? Jadi mereka bertanya seperti itu, ada di riwayat Bukhari juga ada. Kul, katakan wahai Muhammad, dia utawi hilal iku mawakitu berbagai waktu, linas untuk manusia, wal haji dan haji, wal haji dan haji. Artinya hilal itu fungsinya untuk menentukan waktu bagi manusia dan juga menentukan waktu kapan dilaksanakannya ibadah haji. Ini kalau kita di tafsir Jalalain ya. Jadi al-ahillah itu jamak dari hilal yang mana pada saat tanggal 1 itu kecil terus bertambah terus tambah besar sampai bulan purnama, kemudian balik kecil lagi. Kenapa kok enggak seperti matahari? Kenapa kok enggak seperti matahari yang utuh? Jadi kita enggak perlu ribet kan gitu. Lah, Nabi Muhammad disuruh menjawab, hilal itu fungsinya untuk waktu bagi manusia. Waktu bagi manusia itu ya'lamu nabiha auqata zar'ihim. Jadi manusia itu tahu waktu kapan harus menanam. Kalau orang Jawa dulu yang kuno itu untuk menanam itu lihat rembulan dulu. Kalau zaman dulu loh ya. Wa mata
tajirihim, juga waktu kapan harus berangkat dan pulang berdagang. Itu pakai hitungan rembulan kalau dulu. Wa iddata nisaihim, kemudian juga bisa mengetahui masa idahnya seorang wanita yang mungkin ditinggal mati oleh suaminya atau dicerai oleh suaminya. Wa siyamihim wa iftarihim, manusia juga tahu kapan mereka harus mulai berpuasa, juga tahu kapan mereka harus berhenti berpuasa. Nah, itu yang disebut mawaqitulin nas. Jadi tahu kapan harus menanam, kapan harus berdagang, tahu idahnya wanita yang dicerai atau ditinggal mati suaminya, juga tahu kapan mereka berpuasa dan enggak berpuasa lagi. Wal hajj, dan waktu untuk haji, artinya manusia tahu kapan waktunya ibadah haji dilaksanakan. Artinya seperti itu. Walaisa, dan tidak ada opo albiru, kebaikan. Iku bi antaktu, jika datang kalian albuyut pada rumah. Artinya ya rumah-rumah kalian. Min duhuriha, dari duhur itu maknanya punggung. Artinya dari belakangnya rumah. Lah, walaisal birra bi antaktul buyut min duhuriha, itu ada kebiasaan orang jahiliyah dulu kalau mereka itu haji, ya, itu berangkat dari pintu depan. Lah kemudian kalau pulang haji mereka masuk lewat pintu belakang. Kalau ndak ada pintunya ya jeboli dinding itu. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi di riwayat Bukhari dijelaskan Anil Barok qala kanu idza ahramu fil jahiliyati atau al baita min dhuhrihi. Jadi orang-orang jahiliyah zaman dulu itu kalau melaksanakan ibadah haji terus pulang ke rumah itu enggak mau lewat pintu depan, itu enggak mau, harus cari pintu yang lain. Nah, mereka menganggap bahwa kebiasaan seperti itu merupakan suatu kebaikan. Itu dianggap suatu kebaikan. Terus Allah menurunkan ayat ini. Walaisal birru bi antaktul buyuta min duhuriha. Jadi bukan termasuk suatu kebaikan kalau kalian datang ke rumah pulang dari haji itu lewat pintu belakang, bukan pintu depan. Ya. Walakin, dan tetapi, albiro, kebaikan, man, orang itako, yang bertakwa dia. Tapi yang disebut kebaikan adalah orang yang bertakwa. Jadi bertakwa artinya tidak menyelisihi aturan dari Allah Rasul. Nah, gitu. Jadi orang zaman dulu, orang jahiliyah itu, jadi berangkat haji lewat pintu depan, nah kalau pulang ya lewat pintu belakang.
Kalau ndak ada pintunya ya jeboli dinding itu, ya jeboli dinding. Padahal ya ada pintu, gitu. Padahal ada pintu depan itu ada, ndak mau lewat situ, harus lewat pintu yang lain, gitu. Jadi itu bukan termasuk kebaikan. Yang dimaksud kebaikan itu kalau kalian bertakwa, jadi melakukan aturan-aturan dari Allah Rasul. Waktu dan mendatangilah kalian al-buyuta pada rumah. Al-buyut ini kan jamak dari bait. Min abwabiha, dari pintu-pintunya buyut. Jadi ya kebiasaan jahiliyah seperti itu ya diubah saja. Jadi kalau pulang haji silahkan masuk ke rumah ya lewat pintu yang biasanya itu, ya lewat pintu yang biasanya. Wataku, dan bertakwalah kalian Allah pada Allah, la'alakum, agar kalian ikut tuflihun, beruntung kalian. Silahkan kalian bertakwa pada Allah agar kalian beruntung. Ini bisa dipahami? Ya. Jadi memang kebiasaan haji itu bukan di era Islam yang dibawa Nabi Muhammad saja. Haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, itu sudah ada. Cuman seiring berjalannya waktu kan berhala sedikit demi sedikit dimasukkan ke Ka'bah, kan gitu. Di Safa Marwah juga ada berhalanya. Nah, Nabi Muhammad tugasnya untuk membersihkan berhalanya itu dan mengembalikan ibadah haji dan umroh sesuai dengan hakikinya. Aslinya seperti itu, sesuai dengan hakikinya. Jadi sudah ada sejak zaman jahiliyah. Bahkan ada sekelompok orang kalau haji itu tawaf di Baitullahnya itu telanjang. Dan telanjang bulat itu mudah tawaf ning Baitullah. Ya karena seiring berjalannya waktu terus bercampur dengan ritual-ritual kemusyrikan itu. Ritual-ritual kemusyrikan. Bahkan kan ceritanya ada seorang raja di Yaman itu kan iri. Ini di era jahiliyah loh ya. Iri. Lah ya Mekah itu kok rewame, akeh wong ibadah runu. Terus bikin bangunan sendiri di Yaman itu untuk menandingi Ka'bah. Terus sempat waktu itu Mekah itu sepi. Orang itu ibadah enggak ke Mekah lagi tapi ke Yaman. Ya, di tempatnya Raja Abraha itu. Terus singkat cerita ada orang Mekah datang ke situ, berak di situ, terus kotorannya itu dilelet-lelet ke tembok gitu. Nah, terus marah kan Raja Abraha, pada akhirnya memutuskan untuk ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi ya gagal, diabadikan di surat Al-Fil itu. Berarti haji sudah ada itu sejak zaman jahiliyah itu sudah ada. Bahkan sejak Nabi Ibrahim. Cuma seiring berjalannya waktu ditambahi ritual-ritual kemusyrikan. Terus Nabi Muhammad mensucikan lagi.
tugasnya itu. Jadi bukan menghentikan ibadah hajinya, enggak. Ibadah hajinya terus, cuman ritual-ritual yang tidak sesuai syariat dihilangkan. Termasuk ritual penyembahan berhala, tawaf di Baitullah dengan keadaan telanjang, kemudian ada lagi yes, praktek-praktek itu banyak. Waqatilu dan berperanglah kalian fisabilillah di dalam jalan Allah. Berperang aladina memerangi orang-orang yuqatilunakum yang memerangi mereka kum pada kalian. Nah ini berkaitan dengan pada saat Rasulullah pengen umroh terus dihadang oleh orang-orang musyrik. Jadi walam masudda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil baiti amal Hudaybiyah wasolahal kufar ala an yauda al-am al-qabil wa yuhlu lahu Makkah salasata ayamin ya wata jahaza li umratil qadha waqafu an la tafi'a Quraisyun fayuqatiluhum fakarihal musyrikuna qitalahum fil haram wal ikram wa sahrul haram wa sahril haram. Kan begini ceritanya. Rasulullah dan para sahabat itu memutuskan untuk umroh ke Baitullah. Bukan haji loh ya, tapi umroh. Lah kemudian Rasulullah dan para sahabat itu dihadang di wilayah Hudaybiyah. Ya, di wilayah Hudaybiyah. Sehingga pada akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah, tapi umrohnya batal. Tidak jadi. Karena dihadang oleh orang-orang musyrik. Dalam perjanjian tersebut disepakati salah satunya adalah Rasulullah dan para sahabat boleh untuk melakukan umroh ke Baitullah tapi tahun depan. Gitu loh, tapi tahun depan. Kalau tahun ini tidak boleh. Dan hanya dikasih waktu 3 hari saja. Dikasih waktu 3 hari saja. Jadi tidak boleh lebih. Lah, setelah tahun depannya betul, Rasulullah dan para sahabat itu mempersiapkan diri untuk umroh yang disebut umroh qadha. Jadi umroh nyauri umroh yang gagal tahun kemarin gitu. Tapi para sahabat itu khawatir nanti jangan-jangan kita sudah capek-capek dari Madinah ke Mekah, lah ternyata orang musyrik ingkar janji. Gitu loh. Mereka ingkar janji, terus kita ndak boleh masuk Mekah, terus kita diajak perang. Sementara kondisi kita itu dalam keadaan ihram di bulan haram dan di tanah haram juga. Itu asal usulnya seperti itu. Lah kemudian diturunkan ayat ini. Ya, diturunkan ayat ini. Jadi ayat ini bukan semata-mata terus kita memulai perang itu tidak. Ya.
tidak seperti itu. Ya. Jadi artinya adalah kalau orang-orang musyrik memerangi kalian terlebih dulu, ya sudah, mereka jual kita beli gitu. Jadi bukan kok kita memulai perang lebih dulu, itu tidak. Ya. Jadi silahkan kalian memerangi orang-orang yang memerangi kalian. Jadi kalian berperang fisabilillah, memerangi orang-orang yang memerangi kalian. Ya. Nah, waqatilu fisabilillah ini artinya adalah perangnya itu li'i'la'i dinih. Jadi li'i'la'i dinih itu untuk menegakkan agama Allah. Ya, untuk menegakkan agama Allah. Wala ta'tadu, dan jangan melewati batas kalian. Nah, melewati batas di sini artinya kalian tidak boleh memerangi terlebih dahulu. Tidak boleh memerangi lebih dahulu, tidak boleh. Jadi kalian ya silahkan berangkat umroh qadha ke Mekah. Pokoknya selama orang musyrik tidak ganggu kalian lebih dulu, kalian juga tidak boleh ganggu. Tapi kalau mereka memulai ya silahkan. Itu arti dari wala ta'tadu. Kalian jangan melewati batas. Artinya memulai perang lebih dulu, itu tidak boleh. Ya. Atau wala ta'tadu ini bermakna jangan istilahnya melebihi dalam membalas. Ya, melebihi dalam membalas. Itu juga tidak boleh. Misalnya di kalangan kalian terbunuh 10 orang, terus kalian balasnya 20 orang, nah itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sebab apa? Innallaha, sesungguhnya Allah iku la yuhibbu, tidak seneng sapa Allah al-mu'tadin, pada orang-orang yang melewati batas. Al-mu'tadin artinya adalah al-mutajawizin mahaddalahum. Jadi melewati batas. Wa hadza mansukhun bi ayati baroah. Ya. Lah ayat ini mansuh dengan ayat baroah. Ayat baroah itu ayat yang ada di surat baroah, yaitu surat Taubat. Ya, au biqaulihi, atau ayat ini dimansuh dengan firman-Nya Allah di ayat sesudahnya itu. Ya, ayat 191. Itu. Wong jenenge perang kok kene dipateni 10, mosok ora oleh mateni lebih, kan ya lucu kan gitu kan. Ya perang iki ya sapa sing menang kan gitu. Kalau bisa ya membunuh musuh sebanyak-banyaknya, namanya perang kok. Sampai sini bisa dipahami nggih? Ya. Waktu luhum gimana? Mau tanya yang tadi loh, yang apa? Yang Jadi untuk surat Al-Fil yang tadi ya. Jadi orang mau hidup di Mekah itu adalah suatu penderitaan. Ceritanya seperti itu. Karena apa? Nanem ya ndak bisa. Air ya susah. Ya kan? Mereka itu berani menderita, pokoknya bisa nunggoni Baitullah. Kan gitu ceritanya. Aku urip rekoso ora apa-apa, sing penting cedhak karo Baitullah. Orang Quraisy rela menderita biar dekat dengan Baitullah, kan begitu. Lah,
sebagai mata pencaharian mereka, mereka itu njagake wong-wong sing haji. Dari seluruh penjuru dunia itu datang ke situ rame sehingga ada perdagangan kan gitu kan. Nah, ceritanya kan gitu. Mereka dapat ekonominya itu di situ. Ya, dapat ekonominya itu di situ. Kalau bukan musim haji, mereka dagang ke Sam, ke negeri Sam, ke Yaman kan gitu. Lah, orang Yaman, Raja Abraha itu iri gitu loh. Kok di Mekah itu kok rame, banyak orang ibadah ke situ, ekonominya lancar di situ kan gitu kan, orang Mekah itu kan. Mereka bikin tempat ibadah sendiri. Lah, orang Mekah merasa dirugikan secara ekonomi. Biasanya musim haji pengunjungnya banyak, nah, sekarang sepi kan gitu. Itu bukan urusan ritual saja, urusan ekonomi juga gitu. Ya, bukan urusan ritual, urusan ekonomi juga. Terus mungkin ya stres, dagangannya ora payu. Orang Mekah itu ada yang datang ke Yaman, berak di tempat ibadah yang dibangun Raja Abraha itu, terus dilelet-lelet ke tembok itu kotorannya. Ya otomatis Raja Abraha marah. Sekarang Ka'bah itu dihancurkan ini. Hancurkan aja. Siapa lagi kalau bukan orang Mekah ini yang berani berak di sini? Karena mereka yang paling dirugikan dengan adanya tempat ibadah yang dibangun Abraha itu kan. Orang Mekah yang paling dirugikan kan. Iki sapa meneh pelakune nek ora wong Mekah. Nah, kemudian dengan pasukan gajahnya datang ke Mekah dan akhirnya dihancurkan oleh Allah di situ. Lah jarak mungkin seminggu atau 2 minggu setelah itu baru Rasulullah dilahirkan. Ya. Dan itu diabadikan di Al-Qur'an. Lah sehingga di surat Fil, nah itu juga ada gandengannya surat Quraisy itu, gitu kan? Jadi alladzi atau amahum min ju wa amanahum min khauf. Ya kan? Jadi fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi atau amahum min ju wa amanahum min khauf itu artinya lah ya orang Quraisy itu loh rela hidup menderita untuk bisa nunggoni Baitullah. Tapi diajak nyembah yang Tuhannya Baitullah itu loh malah ndak mau kan gitu. Nyatanya Nabi Muhammad dikuyo-kuyo. Kan gitu. Jadi dua surat itu ya, Al-Fil sama surat Quraisy itu berkaitan, memang berkaitan. Lah ya urip atusan tahun wani rekoso ngeboti Baitullah. Bareng diajak nyembah pangerane Baitullah ora gelem. Padahal walaupun hidup mereka menderita di situ, nyatanya kan tetap dikasih makan sama Allah kan gitu. Tetap dikasih keamanan. Malah Nabi Muhammad dikuyo-kuyo. Padahal asal muasalnya mereka berani menderita itu kan ben cedek karo Gusti Allah kan karepe kan ngono. Lah bareng didudui Gusti Allah temen malah sing dudui dimungsuhi. Dan ceritanya seperti itu. Ya, lanjut. Satu ayat lagi. Waktu luhum dan membunuhlah kalian hum pada mereka. Ini dengan syarat yaitu tadi kalau kalian diganggu lebih dulu. Gitu loh.
haitsu taqiftumuhum, di mana menjumpai kalian hum pada mereka. Ya. Wa ahrijuhum, dan mengusirlah kalian hum pada mereka, min haitsu akhrajukum, dari mana mengusir mereka kum pada kalian. Ya, gitu. Lah kalau soal pengusiran Nabi Muhammad sudah diusir, gitu kan. Jadi ini nanti kalian umroh qadha, ya. Nanti kalau kalian diganggu lebih dulu, ya sudah, diadekno sisan kan gitu kan. Waqtuluhum haitsu tumuhum. Ya. Jadi bunuhlah mereka di mana kalian menjumpai mereka. Dan usirlah mereka sebagaimana dulu kalian juga diusir oleh mereka. Wal fitnatu, dan utawi fitnah. Fitnah di sini adalah kemusyrikan. Ya. Jadi fitnah di sini adalah kemusyrikan. Bukan fitnah misalnya saya nuduh jenengan tanpa bukti, itu bukan. Itu kan fitnah versi orang Indonesia. Ya. Jadi fitnah di sini adalah kemusyrikan. Iku asadu lebih luar biasa, luweh banget minal qatli, dari pembunuhan. Begini, efek dari peperangan itu besar. Karena di situ ada orang yang akan meninggal. Belum lagi yang cacat permanen. Ada nanti istri-istri itu banyak yang jadi janda, kan? Banyak orang tua kehilangan anaknya. Akan ada anak yatim karena bapaknya mati, kan gitu kan. Belum lagi nanti rusaknya infrastruktur dan lain-lain. Jadi efek dari peperangan itu luar biasa. Efek kerusakan dari peperangan itu luar biasa. Tapi perlu diingat bahwa efek kemusyrikan itu jauh lebih luar biasa. Itu nggih. Jadi kalau ada dua hal yang sama-sama berakibat buruk, itu ya dipilih saja yang akibatnya lebih ringan. Walaupun yang ringan itu juga luar biasa gitu kan. Akeh wong mati, akeh rondo, akeh anak yatim, akeh wong tua kelangan anake, kan gitu kan. Efek peperangan kan gitu. Tapi efek perang yang begitu buruk, yang menyakitkan itu belum apa-apa kalau dibandingkan dari efeknya kemusyrikan. Sehingga ya perang wae gitu loh. Daripada engkau Mekah dikuasai wong musyrik terus, ya kan? Terus kowe ya dimungsuhi wong musyrik sisan, wis disisanke ngono ae gitu loh. Ya wis ngono ae. Wala tuqatiluhum, dan jangan memerangi kalian hum pada mereka indal Masjidil Haram, di sisi Masjidil Haram. Nah, ini artinya kalian jangan memulai perang lebih dulu. Jadi kalian jangan memerangi mereka terlebih dahulu di sisi Masjidil Haram. Lah arti Masjidil Haram di sini itu bukan di masjidnya, itu enggak, tapi di seluruh tanah haram. Ya. Jadi bukan di masjidnya tapi di seluruh tanah haram. Hatta yuqatilukum, sehingga memerangi mereka kum pada kalian fihi di tanah haram. Ya, rujukannya di Masjidil Haram memang, tapi maksudnya di tanah haram. Kecuali kalau kalian memang diganggu lebih dulu. Ya, ya tetap hati-hati. Jadi jangan ganggu lebih dulu. Kalau diganggu ya silahkan. Dadekne gak popo. Fa'in qatalukum, maka seandainya ya, memerangi mereka kum pada kalian, ya faktuluhum,
ya, maka membunuhlah kalian hum pada mereka. Ini sebagai nasihnya, ya, sebagai nasihnya. Nah, kalau mereka memulai lebih dulu ya silahkan kalian bales. Kadzalika seperti demikian itulah, ya, diperangi, diusir dari Mekah, jazaul kafirin balasan orang-orang yang kafir. Ya memang seperti itu balasan orang-orang yang kafir seperti itu. Dan ini diberlakukan sampai sekarang. Ya kan? Jadi non muslim tidak boleh masuk Mekah. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Lah terus terusannya ayat itu kan mereka tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Ya karena kenajisannya itu. Karena kemusyrikannya itu. Dan itulah balasan bagi orang-orang kafir. Jadi tidak boleh masuk ke Masjidil Haram, tidak boleh. Gimana? Lanjut.